Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai masuk bab 2, yaitu pendidikan Pancasila ya, serta PPKN tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, dari kita lihat bersama gambar ini, tindakan tegas wasit semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, peraturan sepak bola ini juga termasuk norma ya. Coba, jadi norma itu apa sih sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Yuk, kita lihat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di bab 2 ini kalian bisa baca sendiri ya tujuannya. Lalu, next. Ini ada menu yang akan kita pelajari, yaitu norma dalam masyarakat, pelanggaran norma, arti penting norma, dan pelaksanaan norma ya. Nah, kita lanjut ke makna norma. Di sini norma adalah apa? Siapa yang sudah tahu? Yaitu aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia yang berlaku dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Tujuannya norma itu mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, tapi kata norma kalian harus tahu, kata norma itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu nomos yang artinya hukum. Oke? Next, ciri-ciri norma. Di sini ada 4 ciri-cirinya, yaitu 1, hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Jadi norma itu ada yang tertulis bentuknya dan ada yang tidak tertulis, tapi tetap norma. Yang ketiga adalah adanya sanksi. Nah, yang terakhir adalah bersifat dinamis. Dinamis itu maksudnya sesuai dengan keadaannya. Next, klasifikasi norma. Di sini ada norma berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan daya pengikat. Kita akan membahas tentang berdasarkan sumber terlebih dahulu ya. Oke, berdasarkan sumber itu ada 4 ya. Pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Yuk, kita lihat satu-satu ya. Pertama adalah norma agama. Kita lihat. Norma agama itu aturan-aturan yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang berisi perintah, larangan, dan ajaran. Ya. Nah, contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Lalu, sanksinya mendapatkan sanksi di neraka. Jadi Indonesia itu kan berbagai macam agama ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke. Lanjut, norma kesusilaan. Apa sih artinya? Nah, artinya yaitu aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia yang bersifat dari hati nurani. Nah, ini yang bersumber dari hati nurani. Ya, kalau yang tadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, kalau ini berdasarkan hati nurani kita ya. Contohnya, dilarang menghina nama baik seseorang dan menyakiti orang lain. Kalau sanksinya apa? Sanksinya yaitu jika yang melanggar timbul rasa penyesalan dan resah juga gelisah. Oke? Lanjut, norma kesopanan. Artinya peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nah, berpakaian rapi, tidak mudah sembarangan, dan tidak bersikap sombong ya. Intinya balik ke kesopanan kata kuncinya, oke? Lanjut, sanksinya apa sih? Bisa dikucilkan dari pergaulan, tidak disenangi, dicemooh oleh masyarakat, dan akhirnya tidak memiliki teman deh, ya kan? Nah, lanjut, norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengikat dan memaksa ya. Mengikat dan memaksa ini maksudnya mau gak mau harus dilaksanakan karena ada hukum yang berlaku ya. Contohnya, membayar pajak tepat waktu, lalu menaati peraturan lalu lintas. Nah, kalau yang tidak memakai helm saat menggunakan motor, nah itu tidak sesuai dengan norma hukum, maka akan melanggar, dan sanksinya biasanya apa? Ditilang ya kan, dan akan ditindak tegas oleh penegak hukum dan dalam proses pengadilan. Lanjut,
Norma berdasarkan norma tertulis dan tidak tertulis. Kalian cukup tahu saja norma berdasarkan bentuknya, yaitu ada tertulis dan tidak tertulis. Biasanya kalau tidak tertulis itu adalah adat istiadat. Kalau tertulis itu biasanya norma-norma hukum ya, yang sudah berada di pasal-pasal. Oke, lanjut. Ini kesimpulannya ya. Norma-normanya dari berdasarkan bentuk dan berdasarkan sumber. Oke, harus dihafal ya. Next, fungsi norma. Nah, kita lihat. Pertama, petunjuk arah dan pedoman. Nah, sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak ya. Lanjutnya, pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat ya. Lanjut, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat sebagai acuan ya. Lalu menciptakan ketertiban, pasti tertib kalau sudah sesuai pedoman. Lanjut, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, jadi jelas dan adil bagi sesama ya. Next, manfaat menjalankannya, yaitu menjaga kebudayaan masyarakat. Nah, mencapai integrasi sosial, jadi saling caring ya sesama satu sama lain. Lanjut, mewujudkan keteraturan sosial dan mengendalikan perilaku individu. Mengendalikan berarti bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk ya. Lalu melindungi orang yang lemah. Oke. Next, the last is thank you. Nanti diputar lagi saja videonya dan PowerPoint-nya untuk dibaca dan dipahami lebih lanjut ya, supaya bisa menjawab soalnya dengan baik dan baca dengan video. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.